Kita masih Camat Tebet Jakarta Pusat dan masih bersama Pak Joko Widodo, Pak Gubernur DKI, dan ada yang mewakili warga kali ini ingin mungkin menanyakan langsung berdialog ya. Dan kali ini dari Puskesmas ya Bu ya? Iya. Dari Puskesmas di Menteng sini ya, Menteng ya. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Mimin. Bu Mimin silakan langsung Bu Mimin, menghadap Pak Gubernur. Pak Jokowi nih, baru Gubernur Pak Jokowi aja yang datang ke Menteng ini. Selama saya bertugas di Menteng, rahimin dulu ah. Ini Pak Jokowi, kita kan jaga di RP Menteng ya. Kan persalinan itu kan gratis ya. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah sih banyak pasiennya juga Pak Jokowi. Ada masalah-masalah. Cuman masalahnya Pak Jokowi kalau kita ngurujuk ke rumah sakit Tarakan kadang-kadang suka penuh. Ya memang penuh. Iya, habis itu kemana lagi hayo? Jadi suka penuh Pak Ya memang Jokowi. penuh, benar, Iya. di sana penuh. Iya. Ya, terus kan kalau yang ke puskesmas swasta kadang-kadang suka susah Pak Jokowi. Ya. Iya, jadi Ya bagaimana memang ini solusinya Pak Jokowi? ya problemnya memang sekarang ini kan memang rumah sakit ini kan penuh semuanya memang. Iya. Penuh semuanya. Kadang-kadang orang harus antri untuk masuk ke sebuah ruang baik ICU maupun ruang untuk rawat inap ya. Ini problem memang di puskesmas kadang kan dirujuk kan, rujuk ke sana tapi rumah sakitnya penuh, dirujuk ke lain tempat juga penuh. Ini artinya kesadaran masyarakat akan kesehatan tinggi sekali. Tetapi memang kesiapan rumah sakit kita dengan adanya kartu Jakarta Sehat ini memang kita harus akui belum maksimal ya. Sehingga inilah yang ingin kita gerakkan cepat agar ruangan itu bisa tambah. Tadi yang dikeluhkan dari puskesmas nanti bisa ditangani segera. Tapi memang mengarah ke situ tentunya ya? Iya betul. Tapi kalau tidak segera kita putuskan ada kartu Jakarta Sehat, dari data yang kita punya itu ada hampir 510 ribu warga yang menggunakan kartu Jakarta Sehat itu ke rumah sakit. Artinya apa? Sebelumnya mereka sakit, tetapi hanya diam di rumah. Karena kalau mau ke rumah sakit atau mau ke puskesmas mereka takut karena tidak terlayani. Bayar. Iya. Sekarang tidak. Baik, Bu Mimit sudah pertanyaan sudah ada lagi mungkin pertanyaannya? Oh udah, terima kasih Pak Jokowi. Sama-sama, Selamat Bu. malam. Terima kasih. Banyak sih pertanyaan, tapi itu pribadi Pak. Iya. Oh, pribadi? Apa tuh sepertinya? Aduh, saya Pak kalau pingin terus terang boleh nggak sini? Ya. Boleh. Apa? Saya kan di sini Pak honor udah lama Pak. Katanya si Rida sudah ada Pak. Kapan sih Pak SK-nya keluar Pak? Mohon dipertimbangkan Pak. Saya catat. Iya. Urusan kayak gini banyak sekali. Iya, dan tidak hanya urusan kebetulan masyarakat, ketemu, urusan iya. di karyawan kita juga Terus banyak mereka hal yang sungkan seperti selama itu. nih ya? Iya menunaikan sungkan ya. Pak. Enggak Kebetulan sekarang lah, ini juga Pak sama langsung Pak juga. Jokowi langsung. Ya, saya catat. mohon ya pertimbangan Saya Pak catat. ya. Makasih Ya, Pak. segera Bu Mimit, terima kita kasih. Sama-sama. Cek di kepegawaian. Iya. Baik, oke. Di tangan saya ini ada handphone saya dan saya akan buka Twitter. Tadi ada beberapa mention yang masuk, katanya seperti ini Pak. Mas begini, di jembatan arah terminal Pulau Gadung itu ada pembangunan apa ya? Kok macet terus, tapi nggak jelas-jelas. Pembangunan apa tuh Pak? Di arah Pulau Gadung. Pulau Gadung, ya. Jembatan. Ini jadi di bawah jembatan itu kan ada aliran air, Iya. ya kan. Jembatan itu terlalu rendah sehingga perlu ditinggikan supaya aliran air bisa lancar mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga perlu ini ditinggikan. Dan ini memang pekerjaan ini mau tidak mau memang menyebabkan kegiatan masyarakat terganggu. Tetapi memang ini harus dilakukan, kalau tidak nanti akan Dampaknya? ada dampak yang lebih besar. Iya. Ini kan ada 2 jalur itu, jalur di sini dan sini. Sementara yang digunakan memang yang satunya ini dulu, yang ini ditutup karena ini perbaiki dulu. Iya. Nanti ini selesai, ini juga Tidak dialihkan ke sebelah. sini. Iya. Oke. Butuh Jadi waktu berapa mohon lama maaf Pak kira-kira Pak? kalau masyarakat terganggu kurang lebih ya antara 6 bulanan. 6 bulanan, oke. Iya, Ini tadi memang. dari seorang warga yang namanya Evi Yuniati. Tapi nanti Semoga coba tidak akan kita, terjawab. ini pekerjaan dari PO, nanti akan kita push agar lebih cepat lagi. Oke. Lalu ini sedikit pribadi Pak, saya langsung tanyakan ya. Apa pribadi? Bapak yang men-tweet ini adalah butuh keberanian untuk mencabut kumis macan, kumis harimau. Nah itu Bapak sendiri Iya. nge-tweet. Itu maksudnya apa coba coba Pak? aja, berani enggak nyabut kumis Saya nggak berani, harimau? Pak, terus terang. Nah ini, jadi itu sebuah apa ya, sebuah kiasan perumpamaan ya, memang
untuk melakukan sesuatu yang sulit itu dibutuhkan keberanian. Tetapi bukan keberanian saja. Tentu saja kita harus ngerti masalah itu secara detail. Kemudian mengamati juga secara rinci agar masalah itu kita kuasai. Kemudian kita harus ngerti juga masalah-masalah yang ada itu kelemahannya apa. Sehingga kita tahu kapan kita harus bergerak. Kapan kita harus memutuskan. Ya kita lihat harimau ya. Kapan kelemahan saat kapan dia lemah. Kita harus ngerti saat kapan dia tidur, saat kapan dia galak kita harus ngerti gitu. Nah, nyabutnya itu timingnya harus pas. Kalau pas, cakot. nah kalau nggak pas itulah resiko sebuah keputusan. Jadi kira-kira kalau kita ingin memutuskan sesuatu yang besar yang mengandung resiko itu memang butuh kesabaran, butuh ketelitian, butuh sebuah kerja yang rinci dan detail dan memutuskan pada saat timing yang tepat. Kira-kira itulah anunya. Dibalik kumis tadi itu. Tapi kok kumis Pak? Saya langsung pikir loh ini kok terkait dengan Pak itu Pak. Ini kan perumpamaan saja, sebuah kiasan yang seperti yang saya sampaikan. Jadi memang mencabut kumis harimau itu tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Gak terkait dengan kumis pemimpin yang dulu enggak ya? Enggak. Oke Pak, waktu kita sudah semakin tipis. Mohon informasi kira-kira dalam 3 bulan ke depan apa prioritas yang Pak Joko akan lakukan? Kita ingin selesaikan dan insya Allah harus segera mulai MRT-nya. MRT ditunggu. Monorelnya. Monorel ditunggu. Itu sudah sah Pak ya begitu ya? Tunggu aja dalam seminggu sebulan ini. Oke. Dari itu yang terkait dengan disub itu genap ganjil atau IRT, nah itu bagaimana? Iya, itu kira-kira kalau sudah busnya nanti mencukupi, kira-kira mungkin November ya, bisnya datang, baru kita kalkulasi ulang lagi, cukup putuskan lagi. Berarti tahun ini ya, betul-betul transportasi fokus di tahun ini. Iya, kita ingin fokus membenahi transportasi, fokus ke situ. Mungkin tahun depan kita ingin fokus ke tata ruang dan perumahan. Tata ruang perumahan. Banjir juga terus, tapi sekali lagi banjir ini menyangkut dari hulu ke hilir. Kita hanya kerja di hilir terus, tapi kalau hulunya tidak dikerjakan ya memang kita harus ngomong apa adanya, bukan sesuatu yang gampang. Dan juga dampak sosialnya juga, isu sosialnya juga kuat ya di penanganan banjir ini ya. Ini ya kita sekali lagi ini kita melihat timing, melihat waktu, tidak karena ini juga tahun politik. Tahun politik, panas nih Pak ya. Ini juga harus hati-hati juga. Iya. Baik, Pak Joko terima kasih banyak. Kita ketemu bulan lalu, kita ketemu bulan ini, insya Allah kita ketemu bulan depan lagi. Dan terima kasih tadi juga disampaikan dari pemirsa yang sudah mention tadi pertanyaan. Bu Mimit tadi terima kasih pertanyaannya, udah menghilang Pak, udah kembali ke persalinan kayaknya Bu Mimitnya. Baik, dan pemirsa kami juga berterima kasih banyak atas waktu Anda. Dan tentunya kita akan ketemu lagi dengan Pak Joko bulan depan Pak ya. Waktu dan tempat nanti kita tentukan tentunya di mana, yang bisa langsung berinteraksi lagi. Baik. Sekarang terima kasih sekali lagi kami sampaikan dari seluruh kru yang berada di kantor Camat Menteng. Kita akan kembali ke studio bersama Adam. Adam silakan. Iya, Rashid dan juga Pak Jokowi terima kasih. Laporan Anda ini luar biasa tadi. Pak Yayat, kalau kita lihat memang Pak Jokowi ini tipe yang cukup detail begitu ya. Tapi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang di awal ternyata setelah take times memberikan kontroversi begitu ya, keputusan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pandangan Anda? Ya, memang kalau detail itu tidak bisa memutuskan secara cepat. Tetapi memang kadang-kadang ada euforia di dalamnya jika ada janji yang diberikan. Itu kadang-kadang membuat orang punya antisipatif bahwa ada janji yang harus diharapkan bisa terjadi. Karena persoalan yang terjadi di Jakarta ini, masyarakat Jakarta sudah lama tenggelam dalam ketidaksabaran. Artinya cukup lama sebetulnya problematika yang ada selama ini belum mendapatkan jawaban tuntas. Nah itu misalnya contoh dalam pilkada kemarin dalam prosesnya. Ada salah satu kandidat yang berani menjanjikan MRT tahun ini dibangun, jalan tol dibangun, ini dibangun. Jadi
ketidaksabaran itu akan segera dijawab. Nah, sekarang sesudah proses ini, apakah warga Jakarta harus lebih bersabar lagi karena ada persoalan detail yang harus dirinci supaya tidak salah lagi dalam mengambil keputusan. Iya, nah ini cukup menarik. Kalau kita melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi begitu ya, Yeah. kendalanya sejauh ini di mana? Kita tahu begitu ya, ganjil genap, kemudian Yeah, juga MRT kita contoh di Yeah. sini begitu ya. Ternyata banyak sekali yang tadi euforianya begitu tinggi, tapi Yeah. sebulan 2 bulan begitu Yeah. ternyata berbeda. Ya, kan Pak Jokowi ini adalah tipe orang yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan media. Ya. Dia media darling. Jadi apa yang ditanyakan masyarakat langsung dijawab dan disorot oleh media. Dan itu terinformasi langsung kepada masyarakat bahwa ada sesuatu yang dijanjikan, ada sesuatu yang diharapkan untuk diselesaikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang diberikan oleh gubernur itu di backup nggak dengan sistem di belakangnya? Artinya dari anggarannya, rencana, kesiapan sumber dayanya. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Jokowi tadi, saya pingin cepat dalam bulan ini. Ternyata dalam prosesnya ada dokumen yang belum diselesaikan, ada yang tidak berani mengambil keputusan, ada yang ragu-ragu karena payung hukumnya belum ada. Inilah persoalannya, memang cepat, mungkin sekali-sekali perlu menoleh ke belakang untuk mengingatkan bahwa saya sudah berlari 100 km, Anda bagaimana, bisa nggak akselerasinya ditingkatkan gitu. Karena menjadi pertanyaan di masyarakat, masyarakat kan menunggu. Yang kedua yang menarik, problematika kan terlalu banyak. Harus ada yang prioritas, seperti tadi contoh, dengan adanya semacam perumpamaan mencabut kumis harimau. Ini persoalan besar. Kalau harimaunya ompong nggak ada masalah. Tapi yang menjadi pertanyaan, mencabut kumis harimau pada kondisi masyarakat Jakarta dalam kondisi yang ketidaksabaran sudah begitu tinggi, ini punya implikasi besar. Apalagi di Jakarta ini kelas menengahnya cukup kuat. Terganggu, tersinggung sedikit, itu reaksinya tinggi sekali. Nah, mungkin disinilah saya perlu mengingatkan, jangan biarkan Pak Jokowi ini seorang diri di depan, kemudian yang di belakangnya menjauhi. Artinya dalam hal ini perlu penguatan. Nah, tadi dimunculkan ide tentang adanya lelang jabatan. Artinya yang dicari oleh Pak Jokowi adalah manajer-manajer wilayah, aktor-aktor yang bisa merubah struktur masyarakat di tingkat yang paling bawah. Saya hanya ingin menambahkan, ada baiknya Pak Jokowi bukan hanya memperkuat lurahnya, tapi RT RW-nya juga diperkuat. Seorang lurah tidak bisa bekerja sendiri tanpa didukung RT RW-nya, tanpa didukung oleh masyarakatnya. Seorang gubernur juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh wali kota, camat, dan lurah serta masyarakatnya. Oke, tapi kalau kita melihat begitu ya, Pak Jokowi begitu tadi Anda katakan bahwa seorang media darling begitu ya, dan kemudian beliau sendiri terakhir mengakui begitu ya bahwa tidak mudah menyelesaikan dari masalah hulu ke hilir begitu ya. Karena tanda kutip begitu banyak otoritas di dalamnya, banyak kepentingan. Betul. Nah, ini kan menarik. Artinya mana dulu yang harus dibenahi? Artinya dalam prioritas tertentu. Misalnya kasus banjir tadi. Banjir kan selama ini dikatakan kita hanya berbenah di hilir. Hulunya otoritas siapa yang bisa melakukan pembenahan? Misalnya terkait dengan wilayah hulu di Kabupaten Bogor. Siapa yang menjadi media? Di sinilah sebetulnya peran pemerintah pusat bisa melakukan pendekatan untuk mensinergikan antara di hilir dengan di hulu. Atau yang selama ini saya dengar-dengar ya dari teman-teman di sekitar Jakarta, kami Lombok sekali-sekali dilihat gitu kan, didekatin, diwongke ya, sekali-sekali perlu juga coffee morning. Atau pendekatan-pendekatan Pak Jokowi yang lebih mengedepankan dialog. Sekali-sekali kan tidak ada salahnya, rasanya mungkin sudah pernah dilakukan, tapi kelihatannya perlu 2-3 kali untuk melakukan pendekatan kepada para wali kota, para bupati yang ada di sekitar Jakarta. Kan sudah ada BKSP-nya. Iya, ini makin menarik begitu. Kemudian konsolidasi seperti apa yang harus dilakukan baik di dalam maupun di luar oleh Pak Jokowi akan kita lanjutkan, tapi kita harus break sejenak. Tetap bersama kami di Ada Apa Berita.